Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat keadaan dan situasi terkini mengenai LKSK 3 1020. Nah, jadi besok hari Minggu ya, ini akan segera terbuka pas ke-8 di LKSK 3 1020 ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini sisa 7 jam 41 menit lagi, yang dimana itu artinya tepat sekali jam 2 siang WIB ya, kalau di jam Indonesia ya teman-teman. Dan di sini artinya itu adalah 7 UTC. Oke teman-teman, tapi sebelum kita melihat keadaan di LKSK 3 1020 ini, saya ingin memberitahukan dulu kepada teman-teman bahwa Lilith ini udah memberikan kita sebuah redeem kode ya teman-teman. Nah, jadi kode redeem ini bisa teman-teman klaim untuk mendapatkan reward. Nah, jadi caranya ini sangat gampang, yang dimana teman-teman itu cukup tekan pengaturan di sini, dan di sini ada penukaran ya teman-teman, tinggal tekan aja dan masukin kode redeem. Nah, kode redeemnya itu adalah BREM 4K69U2. Nah, teman-teman tinggal masukin saja kode redeemnya, dan pastinya langsung rewardnya itu didapatkan dan dikirimkan melalui mail. Seperti saya sendiri ini, saya udah masukin ya kodenya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya udah mendapatkan rewardnya ya. Ini saya tunjukin dulu mana ya tadi rewardnya itu. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah hadiah dari tuker kode hadiah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya mendapatkan speed up yang menurut saya cukup lumayan ya teman-teman. Speed up-nya itu ada 6 jam, dan juga ada action point 1000, dan juga pastinya ada XP sebesar 100.000, dan ada 2 golden key. Jadi ini sangat besar ya teman-teman hadiah dari Lilith kali ini dari redeem kode. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lihat aja ya keadaan di LKSK 3 1020 ini. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat dulu nih, kira-kira gimana sih keadaan dari sisi eventnya dulu ya. Kita lihat dulu dari sisi eksternalnya dulu deh. Nah, jadi di sini teman-teman untuk event-event ya, ini kita lihat dulu. Ini sudah memasuki step untuk melatih pasukan. Nah, untuk melatih pasukan sendiri saat ini yang memimpin poin tertinggi itu adalah 1934. Dan di sini teman-teman bisa lihat 1934 cukup mendominasi, yang dimana mereka bisa juara 1, 2, dan 3. Dan di sini juga ada dari anak Kingdom 1947 dan kembali lagi ke 1934. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini juga ada dari Kingdom 1962. Oke, sekarang kita coba lagi teman-teman, kita lihat lagi untuk di bagian ya ke roll kehormatan atau poin honor point. Oke, jadi untuk honor point sendiri teman-teman bisa lihat yang memimpin adalah si Devil Jin, anak dari 45 SD, tapi aslinya ini dia bukan member SD ya. Nah, jadi di sini dia ini poinnya adalah 896. Dan top keduanya ini ada si Win dari Kingdom 1962 yang poinnya itu adalah 859. Jadi poinnya ini cukup tipis-tipis juga ya. Kalau mereka ada menyimpan Soluna, ini bisa cukup bahaya. Dan saya paling salut ini ya bisa mencapai 896. Nah, jadi saya sangat penasaran mereka ini habis berapa action point ya. Karena saya sendiri ini untuk nge-push ya honor point sampai kayak gini 272. Ini aja udah habis action point ya 200 sampai 300 action point. Belum itu ya action point harian yang saya hitung. Nah, jadi teman-teman memang ya sangat banyak ya action point yang harus kita korbankan untuk nge-push honor point ini. Jadi ya mereka ini bisa mencapai poin sebesar 800-an. Wah, ini udah pastinya banyak sekali action point yang mereka korbankan. Dan untuk top ketiganya ini juga berasal dari Kingdom 1945, yang dimana dia ini poinnya adalah 535. Dan top keempatnya pun berasal dari Kingdom 1945 lagi, yaitu ada si permen manis ya, dengan poinnya adalah 500. Dan top kelimanya ini dari 34 CN. Dan untuk honor point aliansi sendiri sekarang ini 45 SD udah berhasil untuk menduduki posisi pertama, karena di Dark Altar kemarin 45 SD ini berhasil untuk menguasai Dark Altar, sedangkan CELD ini gagal ya karena mereka itu berhadapan dengan salah satu aliansi dari Kingdom 1934 dan mereka pun kalah di dalam Dark Altar. Sedangkan Kingdom 1945 berhasil ya mengalahkan anak dari Kingdom 1965 sehingga bisa mendapatkan Dark Altar
Nah, jadi ya memang ini juga cukup perjuangan ya 45 SD ini, karena di Dark Altar kemarin itu warnya itu jam 12 malam teman-teman ya. Jadi itu kemarin itu Dark Altarnya jam 12 malam ya, dan itu mulai warnya itu pastinya 2 jam sebelumnya adalah jam 10 dan jam 9 udah ada war tipis-tipis. Tapi yang paling seru itu ketika jam 11. Itu benar-benar udah warnya itu wah seru banget deh. Jadi ya memang perlu perjuangan juga untuk Dark Altar kemarin ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita melihat dari sisi internalnya ya teman-teman. Kira-kira di Lost Kingdom SK3 1020 ini ya gimana ya persiapan dari masing-masing kingdom. Nah, jadi mungkin kita lihat dulu yang dari bawah aja. Nah, jadi untuk yang di bawah ini ada Kingdom 1934 dan juga ada Kingdom 1962. Nah, untuk Kingdom 1962 sendiri, kalau kita lihat di sini, mereka ini yang menempel ini ada 2 aliansi. Nah, 2 aliansi ini yang bakalan mungkin ya akan masuk ke dalam Kingland. Sedangkan dari Kingdom 1934 ini ada 3 aliansi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini udah ada AF dari 34HX dan 34CM. Dan di sini juga pastinya udah ada flag dari 34CN ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk melihat sisi kanan terlebih dahulu. Untuk sisi kanan sendiri di sini ada AF dari K931 dan juga ada AF lagi dari S931. Dan di sini mereka ini berjuang ya, kalau kita lihat di sini yang menyentuh pasnya ini hanya ada 2 aliansi. Sedangkan dari 57 mereka berjuang 3 aliansi. Oke, sekarang kita coba untuk melihat ke sisi kiri terlebih dahulu. Dan untuk sisi kiri tersendiri ini ada si ILS dan juga ada si ILG yang udah menyentuh pasnya. Dan di sini yang ILG ini hanya menyentuh pas saja, tapi yang sebenarnya di sini juga ada bendera yang menyentuh, yaitu adalah si ILD. Nah, jadi di sini ya mereka juga akan maju sebanyak 3 aliansi ya dari Kingdom 1937 ini. Nah, di sini dari Kingdom 1965 yang dimana mereka adalah Seed A juga. Nah, jadi mereka ini bakalan memajukan 3 aliansi juga. Nah, jadi di sini ada si FU, ada si 65SB dan ada si Reds. Nah, untuk 65SB ini hanya ada AF-nya dan FU ada AF plus flag yang menyentuh pasnya. Jadi ya mereka ini juga mengeluarkan 3 aliansi ya kalau dari Kingdom 1965 ini. Sama seperti dengan Kingdom 1937. Nah, di sini dari sisi atas ada Kingdom 1945 yang dimana Kingdom 1945 ini memajukan sebanyak 3 aliansi juga. Yang ini ada si 45TB, ada PKR dan juga ada 45SD. Nah, di sini juga dari sekutu Kingdom 1945 yaitu adalah Kingdom 1947, mereka juga memajukan 3 aliansi ya, yang dimana ini ada 47KG, ada 47KR dan ada juga 47KS pastinya. Karena 47KS sendiri adalah salah satu ya aliansi utama ya kalau di Kingdom 1947 ini. Nah, jadi teman-teman ya, ini bakalan sangat seru yang dimana ini dari sisi atas juga udah mengeluarkan 3 aliansi dan dari sisi kiri juga udah mengeluarkan 3 aliansi, dan di sini dari sisi bawah ada 3 aliansi dan 2 aliansi, dan untuk sisi kanan pun mengeluarkan 3 aliansi dan 2 aliansi. Nah, jadi di sini artinya pertempurannya pun bakalan ya seru banget ya teman-teman, yang dimana menurut saya ini antara kebetulan apa udah janjian ya, karena ini sama persis ya, yang dimana di sini kalau dari sekutu Kingdom 1945 ini mereka ini ada kingdom yang mengeluarkan 3 aliansi dan 2 aliansi. Dari Kingdom 1965 pun juga begitu ya, mereka mengeluarkan 3 aliansi dan 2 aliansi. Nah, jadi ini mungkin suatu kebetulan atau memang udah janjian ya, jadi ya bakalan sangat adil juga di dalam Kingland ini. Nah, jadi kalau menurut teman-teman dari sisi penposisian kayak gini, ya kira-kira ini siapa lah yang bakalan menang? Di sini juga banyak sekali AF-AF yang udah dipasang berdekatan dengan pas masing-masing kingdom.
Nah, jadi di sini besok akan terjadi pertempuran yang sangat seru di Kingland ini. Nah, di sini saya juga mau kasih tahu kepada teman-teman untuk posisi poin antara Light and Darkness ya, itu udah terjadi ya selisih yang cukup banyak, yang dimana untuk sisi Light atau dari sekutu Kingdom 1945 ini kemarin itu udah sangat mendominasi poinnya, yaitu udah mencapai 20-an poin, sedangkan dari sisi Darkness itu hanya ya kurang lebih itu mereka baru 10 poinan lebih. Jadi ya udah ketinggalan cukup jauh ya. Dan apalagi tadi barusan saja itu melakukan ruins dan mungkin saja udah ada perubahan data ya. Dan terakhir kali pun udah terjadi selisih yang cukup banyak. Dan kalau untuk ruins sendiri sekarang ini kan udah terjadi namanya itu ya diplomasi perjanjian, masing-masing kingdom mendapatkan satu. Tetapi menurut saya pasti masih cukup jauh ya selisih poin antara kubu Light dan juga kubu Darkness. Oke teman-teman, mungkin ya bakalan sangat seru itu besok ya pertempurannya. Jadi teman-teman, mungkin video saya kali ini mengenai LK SK3 1020 sampai di sini dulu. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, nanti itu boleh lihat ya teman-teman gimana sih keadaan di LK SK3 1020 besok di jam 2 siang. Oke, mungkin video saya kali ini sampai di sini dulu. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya untuk memasukkan kode redeem yang saya katakan tadi. Semoga saja kode itu bermanfaat untuk teman-teman. See you to the next video, guys.